Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar dan membahas jenis input di bahasa pemrograman Java. Java sudah menyediakan 3 kelas untuk mengambil input. Ada kelas scanner, ada kelas buffer reader, ada kelas konsol. Masing-masing kelas ini bisa digunakan untuk input di bahasa pemrograman Java. Kita bahas satu-satu. Kelas scanner. Scanner merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Jadi, ketika kita membuat sebuah program dan kita menginginkan program itu bersifat dinamis, seperti program perhitungan, angkanya kita inputkan dari keyboard, identitasnya kita inputkan dari keyboard, maka kita membutuhkan kelas input. Salah satu yang bisa digunakan adalah kelas scanner. Nah, jadi nanti kelas scanner ini akan menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil inputan dari keyboard. Agar kita bisa menggunakan kelas scanner, kita harus mengimpor dari paket kelas scanner. Jadi ketika rekan-rekan akan menggunakan kelas scanner, maka di atas program rekan-rekan, di paling atas itu, kita panggil kelasnya. Dari mana? Dengan menggunakan codingnya adalah import, ini, spasi, java, titik util, titik scanner, S-nya besar, titik koma. Nah, ini merupakan cara pemanggilan kelas scanner. Setelah kita panggil kelas scannernya, kita dapat untuk membuat scannernya. Yaitu kita definisikan scanner, namanya adalah keyboard. Ini bisa kita ganti ya dengan baca, tulis, atau apapun itu. New scanner dalam kurung system in, S-nya besar di sini, titik koma. Ketika kita mau memanggil, kita panggil variabel apa? Misal kita ingin menginputkan nama, maka nama sama dengan kita panggil nama scannernya apa? Keyboard titik next. Kalau tipe datanya adalah string karakter, maka dotnya adalah dot next kurung buka kurung tutup titik koma. Kan tetapi kalau tipenya integer, maka kita menambahkan next int kurung buka kurung tutup titik koma. Begitupun juga untuk double dan float, tambahkan di belakang nextnya. Contoh, di sini kita akan membuat sebuah kode program untuk menginputkan usia, nama, alamat, usia, dan gaji. Ini kita akan menginputkan pendataan karyawan Uniku. Rekan-rekan perhatikan di codingan awal kita panggil dulu import java.util.scanner titik koma. Ini kita akan memanggil kelas scanner kita. Lalu kita buat kelasnya public kelas data karyawan. Nah, kurung kurawal buka. Public static void main string args. Kita tentukan mainnya. Kita deklarasikan tipe data dan variabel. Di string, nama dan alamat, integer, usia, dan gaji. Kita buat scannernya. Scanner, keyboard, new scanner, system in. Nah, habis itu kita membuat system out-nya. System.out.print nama karyawan. Kita tinggal panggil saja. Nama sama dengan keyboard titik next. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ini karena string ya, kita tidak next aja, tidak ada embel-embel di belakang nextnya. Yang kedua, system out print alamat. System out print alamat, panggil alamat keyboard next. System out print usia, usia keyboard dot next int, karena kita menggunakan tipenya integer. Kita menginputkan angka. Gaji next int, karena kita menginputkan tipe datanya integer. Baru dipanggil oleh kita nama karyawan plus nama, alamat plus alamat,
usia plus usia, gaji plus gaji, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Terangkan tinggal eksekusi Japa data karyawan .japa, habis itu Japa data karyawan. Maka akan didapat hasilnya inputan untuk nama karyawan, alamat, usia, dan gaji. Yang perlu diperhatikan di dalam penggunaan kelas scanner, ini penggunaan fungsi untuk mengambil datanya ya. Tadi udah kita bahas sedikit. String itu kita menggunakan next, kurung buka, kurung tutup. Kalau integer, next int. Double nanti next double. Kelas yang kedua, ada kelas buffer reader. Kelas buffer reader ini dapat digunakan juga untuk membaca inputan dari file dan jaringan. Kelas ini terletak di dalam paket Japa IO. Jadi kita memanggilnya juga menggunakan import japa.io.bufferReader. Kita manggilnya adalah bufferReader. Bagaimana pendeklarasian dari bufferReader? Di sini agak lumayan berbeda dengan apa yang kita sebut di scanner. Setelah kita panggil Japa IO bufferReader, kita juga harus memanggil IO exception dan IO input stream reader. Nah, agak lumayan panjang karena kita menambahkan juga input stream reader ISR. Nah, ini boleh kita ganti ya. New input system reader system in. Buffer reader BR sama dengan new buffer reader, kita panggil input stream readernya ISR. Baru kita panggil nama sama dengan BR read line. Kalau tadi kita next, kalau untuk buffer reader kita menggunakan read line. Kelas yang ketiga, ada kelas konsol. Kelas konsol ini hampir sama dengan kelas buffer reader. Dia juga menggunakan fungsinya read line untuk mengambil input. Kelas ini hanya bisa digunakan di lingkungan konsol saja, atau layar hitam ya, konsol itu seperti di CMD dan sebagainya. Kita harus mengimportnya menggunakan import japa.io.console. Ini contohnya. Kita import japa.io console-nya. Kita tentukan console, tipenya adalah con, namanya sama dengan system.console kosong. Kita memanggil con.readline. Nah, kalau kita mau tipe datanya adalah tidak string, ada integernya, maka ketika memanggilnya kita ada menambahkan integer parse integer. Ini agak lumayan panjang, integer titik parse integer con readline. Kalau kita bandingkan dari beberapa contoh yang udah kita lihatkan tadi, agak lebih mudah kalau kita menggunakan kelasnya adalah kelas scanner. Untuk apa kelas scanner ini? Ini adalah kelas untuk menginputkan data dari keyboard ya, daripada yang buffer reader maupun yang konsol. Jadi rekan dari 3 itu cukup kuasain 1, itu udah cukup, lebih dari cukup untuk membuat sebuah program. Saya ada sedikit contoh untuk membuat program luas segitiga. Nah, untuk membuat luas segitiga kita menggunakan rumusnya. Luas itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Pasti rekan masih ingat. Kita panggil scannernya dulu. Import japa.util.scanner. Nama kelasnya public class luas segitiga. Void mainnya tentukan. Kita menentukan tipe data dan nama variabel. Double, luas, integer, alas, dan tinggi. Kita buat scannernya baca. Kalau tadi keyboard, sekarang kita bikin baca. Nah, ketika membuat alas, memanggil alas, biar kita inputnya dinamis, alas sama dengan baca next integer, tinggi sama dengan baca next integer. Luas, kita langsung menentukan di sininya adalah double.value of, hasil perhitungannya adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Panggillah luas yang ini. Ini adalah sebuah program sederhana untuk menghitung luas segitiga. Oke, saya lanjutkan sedikit. Di bahasa pemrograman 1 Japa ada juga yang disebut dengan operator ya. Ada operator aritmatika,
ada operator penugasan, ada operator pembanding, ada operator logika, ada operator bitwise, sama operator ternary. Untuk operator aritmatika ada penjumlahan, tanda plus, pengurangan minus, perkalian bintang, pembagian garis miring, sisa bagi, persen. Programnya sederhana. Nanti kita coba ya. Kita di sini misal akan membuat sebuah program untuk menyumbahkan inputan angka pertama dan angka kedua. Kita tinggal membuat kelas scannernya, panggil. Habis itu tentukan nama kelasnya adalah operator aritmatika. Kita tentukan tipenya integer misalnya. Terus kita panggil angka pertama, panggil angka keduanya dengan next integer, hasilnya kita panggil. Sederhana sekali. Ada operator penugasan. Misal sama dengan pemberian nilai, penambahan, plus sama dengan pengurangan, minus sama dengan, kali sama dengan perkalian, bagi sama dengan pembagian, persen sama dengan sisa bagi. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk operator penugasan ya. Nanti rekan bisa mencoba menghitungnya, hasilnya akan bisa rekan bandingkan antara penggunaan tanda plus dan plus sama dengan, tanda minus dan minus sama dengan. Ada operator yang berikutnya adalah operator pembanding. Ini udah biasa rekan bisa melihat ya. Lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, nanti rekan bisa kita coba di dalam latihan pembuatan programnya. Oke, untuk operator kita cukup sampai di sini. Nanti kita coba latihan untuk teknis di pemrogramannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.